Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lava Nafisa Malia dari Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran dengan NPM 130210240340032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan konsep web saya pada blog Dermatomuskuloskeletal atau DMS. Yang pertama adalah embriologi, anatomi, dan juga histologi. Untuk embriologi, di sini membahas mengenai pembentukan tulang yang berasal dari gastrulasi yang membentuk paraximal mesoderm, kemudian membentuk somai, di mana somai ini akan berdiferensiasi yang pertama menjadi sklerotom, yang sklerotom ini akan menjadi intramembranous ossification dan juga endochondral ossification. Kemudian somat ini juga akan menjadi dermatom, yaitu superficial yang akan membentuk dermis tubuh. Kemudian untuk em, pembentukan kulit yang lainnya, ada yang berasal dari ektoderm satu lapis yang membentuk peridem dan juga basal layer, di mana basal layer akan berproliferasi dan membentuk stratum intermedium, yang kemudian membentuk lapisan dewasa, yaitu stratum basale, spinosum, granulosum, dan juga corneum. Kemudian untuk dermatom yang berasal dari somait akan membentuk dermis tubuh, sedangkan dermis kepala terbentuk dari neural crest atau mesenkim kepala. Kemudian untuk appendix kulit, untuk rambut sendiri eh, induksi ektoderm oleh mesenkim. Sedangkan untuk kelenjar keringat dan juga spesiea, ini tuh berasal dari tunas kecil folikel rambut, sedangkan untuk yang kelenjar keringat berasal dari invaginasi ektoderm ke dermis. Kemudian untuk kuku, cakar, dan juga hoof berasal dari ektoderm yang menebal. Kemudian somat juga berdiferensiasi menjadi miotom yang kemudian membentuk otot rangka, yaitu yang kemudian akan membentuk epimer dan juga hipomer. Kemudian untuk otot halus berasal dari mesenkim lokal, sedangkan otot jantung berasal dari splenic mesoderm. Kemudian untuk anatomi sendiri, untuk tulang berfungsi untuk menopang tubuh, membentuk sistem tuas, melindungi organ lunak. Untuk klasifikasinya ada yang berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan ontogeni, berdasarkan ossifikasi, dan juga berdasarkan bentuk. Untuk yang berdasarkan bentuk, terdapat long bones, short bones, flat bones, dan juga irregular bones. Untuk sel-sel pada tulang sendiri, terdapat osteoblast, osteocytes, dan juga osteoclast, di mana mereka masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Kemudian untuk struktur tulang, terutama tulang panjang, terdiri dari bagian epiphysis dan juga diaphysis. Kemudian terdapat spongy bone, kemudian articular cartilage, kemudian ada periosteum, lalu ada tendons of origin of carpal and digital flexor. Sedangkan untuk bagian mikroskopisnya yaitu osteon, terdapat central atau Harvesian kanal, kemudian ada lamella, lacuna, dan juga canaliculi. Kemudian ada joints atau articulation atau sendi, di mana fungsinya untuk fleksibilitas dan juga mobilitas kerangka, dan untuk propriosepsi serta menjaga stabilitas bersama ligamen, otot, dan juga membentuk permukaan artikular. Terdapat tiga jenis dari sendi, yaitu fibrous joints, cartilaginous joints, dan juga synovial joints. Kemudian ada cartilage atau tulang rawan, di mana pembentukannya atau chondrogenesisnya terdiri dari beberapa proses, sedangkan komponen utamanya terdiri dari beberapa sel, yaitu chondroblast dan juga chondrocyte. Kemudian ada extracellular matrix yang terdiri dari serat dan juga ground substance. Kemudian ada perikondrium. Lalu untuk cartilage sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu hyaline cartilage, elastic cartilage, dan juga fibrocartilage. Kemudian ada kulit, di mana kulit ini terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu ada epitel permukaan yang terdiri dari beberapa stratum, kemudian ada dermis, dan juga ada hipodermis atau sukutis. Lalu ada rambut, di mana rambut ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada bagian luar atau shaft, kemudian ada bagian akar atau root, kemudian bulb, kemudian ada folikel rambut. Kemudian ada otot, di mana otot ini terdiri dari tiga macam, yaitu otot rangka, kemudian em, otot jantung,
di mana otot rangka dan juga otot jantung memiliki ciri yaitu bergaris-garis, sedangkan ada juga otot polos, di mana otot polos tidak memiliki garis-garis, dan untuk letaknya ada di usus, uterus, dan juga kandung kemih. Kemudian yang berikutnya adalah anatomi topografi, di mana di sini dibagi berdasarkan beberapa regio, seperti ada regio kepala, leher, kemudian dada, abdomen, ekstremitas depan, ekstremitas belakang, dan juga pelvis, di mana masing-masingnya akan terdiri dari tiga, yaitu misalnya pada tulang kepala terdiri dari tulang apa, kemudian sendi yang ada di sana apa saja, kemudian otot yang ada itu apa saja. Untuk otot ini terbagi dua, yaitu otot superficial dan juga otot profunda. Kemudian berikutnya ada fisiologi, di mana fisiologi ini memuat bagaimana otot ini berkontraksi, kemudian bagaimana kulit ini bereaksi terhadap patogen seperti itu. Yang pertama ada tulang, di mana tulang memiliki beberapa fungsi fisiologis seperti untuk perlindungan organ vital, hematopoiesis, dan juga remodeling. Untuk tulang sendiri ini merupakan alat gerak pasif karena untuk alat gerak pasif merupakan otot rangka. Dan untuk tulang-tulang ini memiliki beberapa perbedaan tergantung pada spesiesnya. Lalu ada otot, di mana untuk otot rangka ini memiliki beberapa proses untuk berkontraksi dan terdapat tiga jenis serabut otot, yaitu ada yang slow twitch, campuran, dan juga fast twitch. Kemudian terdapat otot jantung dengan beberapa proses kontraksi otomatisnya. Lalu ada fisiologi otot polos, di mana kontraksinya ini lambat dan involuntir atau tidak sadar. Kemudian terdapat perbedaan antar spesies, terutama pada otot rangka, karena misalnya pada kuda itu banyaknya tipe 2B, yaitu untuk kecepatan dan juga power, sedangkan pada sapi lebih banyak tipe 1 untuk ketahanan aktivitas rendah hingga moderat atau menengah. Kemudian ada fisiologi kulit, yaitu ada kulit sebagai barrier, yaitu ada physical barrier, chemical barrier, dan juga mikrobial serta immunological barrier. Kemudian untuk termoregulasi, produksi kelenjar spasial dan juga apokrin, sensasi, dan juga pigmentasi. Kemudian yang berikutnya adalah patologi. Untuk patologi sendiri, saya membaginya berdasarkan organ yang terkena, yaitu yang pertama, em, terdapat patologi pada kulit yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu infeksius dan non-infeksius. Untuk infeksius bisa disebabkan oleh jamur seperti ringworm dan juga malassezia. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh bakteri seperti Staphylococcus bioderma, dermatopilosis, dan ada juga yang disebabkan oleh parasit seperti miasis. Kemudian ada juga papillomavirus, fowlpox, swinepox, LSD, pseudo LSD, anthrax, dan juga PMK. Namun di sini saya tidak memasukkan eh, patologi yang bersifat non-infeksius. Kemudian untuk otot sendiri, untuk penyakit non-infeksius yang saya masukkan adalah black leg, malignant edema atau clostridial myositis, lalu ada toxoplasma gondii. Kemudian yang non-infeksius yaitu ada white muscle disease. Kemudian untuk patologi pada tulang, untuk yang infeksius yaitu ada lumpy jaw, kemudian wooden thumb, kemudian ada osteomyelitis. Sedangkan untuk yang non-infeksius ada rickettsia atau osteomalacia dan juga osteoporosis. Kemudian untuk farmakologi di sini membahas mengenai bagaimana masuknya zat melalui kulit, yaitu terdapat 4 jalur penetrasi transdermal, yaitu transkoneocyte, interselular, transfolikular, dan juga appendageal. Kemudian terdapat topical vehicles, di mana ini terdiri dari beberapa macam, seperti irritans, vesicants, caustics, keratolytics, kemudian keratoplastik, dan sebagainya, di mana masing-masing memiliki fungsinya masing-masing, kemudian contoh dari produknya apa, dan juga indikasi penggunaannya. Kemudian terdapat bentuk kesediaan topikal obat, di mana em, penyakit-penyakit pada kulit banyak yang menggunakan obat dari sediaan topikal. Nah, di mana obat topikal ini memiliki beberapa bentuk sediaan. Yang pertama ada salep, kemudian ada poultice,
Kemudian ada pasta, lalu ada powder atau serbuk, dan juga ada dressing atau balutan seperti itu. Di mana masing-masingnya ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing karena beberapa sediaan ini kurang cocok untuk beberapa kondisi kulit tertentu karena misal diberi suatu sediaan bisa memperparah penyakit yang sedang dialami oleh hewan tersebut. Mungkin sekian presentasi konsep app yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.